Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana pelaksanaan PSBB di Kota Bandung ya, yang dilaksanakan kemarin dari evaluasi yang dilaksanakan dari tanggal 22 Mei ya, 22 April sampai 5 Mei ya. Perlu saya sampaikan bahwa pertama, hasil rapat evaluasi gugus tugas Kota Bandung pada tanggal 4 Mei 2020 diperoleh kesimpulan pelaksanaan PSBB di Kota Bandung yang dimulai dari tanggal 20 April dan berakhir 5 Mei 2020 telah berhasil melandaikan kurva penyebaran COVID-19. Kemudian keberhasilan PSBB tersebut merupakan hasil kerja bersama gugus tugas ya, yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Kejaksaan, Pemkot Bandung, serta dukungan masyarakat Kota Bandung melalui kekuatan sebuah kepatuhan mentaati dan melaksanakan aturan PSBB. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka PSBB Kota Bandung telah berakhir pada tanggal 5 Mei hari kemarin ya. Adapun keberhasilan kita ya, di PSBB 2 pekan kemarin itu, alhamdulillah bisa menekan ya, melandaikan ya, yang menurut informasi waktu itu awal daripada penjalangan PSBB itu di angka 1,14 ya, jadi 1,06 ya, kita kemarin berakhir di angka 1,06 sehingga ada penurunan 0,8%. Tentu ini memang kalau bicara ideal belum ideal, tapi saya membayangkan kalau tidak ada PSBB kayaknya mungkin kurvanya luar biasa sekiranya. Kemudian ya, ada pendekatan yang kita lakukan kemarin dalam PSBB itu dengan 2 pendekatan. Pertama mitigasi ya, dan alhamdulillah ya, kalau idealnya tadi mitigasi itu bisa juga sampai landainya kurvanya di 0,0 ya. Tapi ya kita masih belum sampai ke arah sana. Pendekatan supresi atau menekan lajunya penyebaran angka reproduksi ya, harusnya memang di bawah 1. Ya. Juga yang lainnya ya, dengan pendekatan kepatuhan ya. Alhamdulillah ya, kepatuhan warga Kota Bandung selama PSBB itu dari physical distancing-nya ada sekitar 4,9% ya. Dan ketaatan ya, naiknya kesadaran pakai masker juga alhamdulillah ya cukup bagus ya di Kota Bandung ini. Bahkan di akhir kemarin saya mendapat laporan dari gugus tugas Kota Bandung dan saya pun turun ke lapangan. Memang alhamdulillah untuk penggunaan masker itu alhamdulillah di Kota Bandung hampir masyarakat Kota Bandung sudah menyadari ya, dan mereka mengikuti daripada penggunaan masker yang sangat luar biasa sekiranya. Bahkan dari sisi mobilitas di Kota Bandung ini sejak PSBB ya, alhamdulillah ya, saya melihat ya terjadi sebuah penurunan ya, untuk roda 4 itu sampai 34,8% ya. Saya kemarin langsung cek ke checkpoint di Buah Batu ya, memang ternyata roda 4 itu sampai ada angkanya hampir 5.000 ya, 5.000 yang dikembalikan, disuruh kembali karena mereka memang ya datang ke Bandungnya itu ya tadi tanpa memiliki tujuan yang krusial saya kira, yang penting ya. Itu yang terjadi alhamdulillah saya kira ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa seiring dengan berakhirnya PSBB ya di Kota Bandung pada tanggal 5 Mei 2020 dan kebetulan telah
terbit juga Pergub nomor 36 tahun 2020, yaitu keputusan Gubernur nomor 443 ya, garing Kep titik 259 Hukum dan HAM ya, garing 2020, yang mewajibkan seluruh kota di Jawa Barat, kota kabupaten di Jawa Barat untuk melaksanakan atau melakukan PSBB se-Jawa Barat mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei 2020, yaitu hari ini. Oleh karena itu, ya, sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat tentunya, Kota Bandung sekaligus ibu kota provinsi Jawa Barat, ya, Kota Bandung bersama kabupaten dan kota yang lain ikut melaksanakan PSBB Jawa Barat. Insya Allah, saya dengan Pak Kapolrestabes, Ketua Dewan, dengan Pak Dandim, Pak Kajari, semua Prokopimda, kita sudah sepakat, insya Allah, bahwa di dalam merespon positif program pemerintah provinsi yang meminta kepada kita, kota kabupaten, melakukan PSBB serentak seluruh Jawa Barat, maka kami insya Allah keseriusan untuk melaksanakan PSBB se-Jawa Barat tersebut, Pemkot Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 21 garing 2020 dan Keputusan Wali Kota nomor 443 garing Kep titik 373 Dinas Kesehatan garing 2020 yang telah ditandatangani tanggal 5 Mei kemarin oleh saya. Perwal dan Kepwal tersebut sekaligus mencabut Perwal nomor 14 tahun 2020, Junto Perwal 16 garing 2020 dan Kepwal nomor 443 Kep 284 bagian hukum. Dalam pelaksanaan PSBB Jawa Barat, titik tekan yang harus mendapat perhatian dari gugus tugas ke depan adalah pembatasan secara ketat di checkpoint terhadap pergerakan orang dan barang yang masuk ke Kota Bandung. Ketegasan dan konsistensi tentunya dari petugas di lapangan mutlak diperlukan. Ini bahkan ketika kemarin kita ada rapat koordinasi dengan Saudara Gubernur seluruh kota kabupaten se-Jawa Barat dalam sosialisasi Pak Gubernur pelaksanaan PSBB Jawa Barat ini, se-Jawa Barat ini, ya, kemarin sudah disepakati. Bahkan hampir kota kabupaten sepakat bahwa yang saya sampaikan tadi, bagaimana pembatasan di checkpoint ini harus lebih diseriuskan, saya kira seperti itu ya. Tentu selain pengetatan di checkpoint, yang tidak kalah pentingnya adalah pengetatan pembatasan kegiatan pada lokasi-lokasi tempat umum seperti pasar-pasar dan permukiman penduduk. Tentu saya berharap ke depan mudah-mudahan peran aktif gugus tugas kecamatan juga ya, dan gugus tugas kelurahan bekerja sama dengan Forum RW, LPM, PKK, Forum Bandung Sehat, Karang Taruna dan KNPI dan semua komunitas warga Bandung. Saya kira berharap ini harus lebih ditingkatkan sehingga mudah-mudahan bukan hanya di ring 1, 2 saja, tapi di ring 3 sampai kewilayahan diharapkan itu juga lebih masif ya kita melakukan PSBB ke depan. Ya. Bahkan saya sering sampaikan ya, ini juga nanti mungkin perlu menjadi pengecualian, penegasan ya kepada kecamatan-kecamatan yang memang diindikasikan kecamatan yang sangat merah ya. Seperti misalnya Cicendo ya, kemudian Kecamatan Andir dan juga Bandung Kulon saya kira. Adapun tujuan dari PSBB adalah tentu kita sangat maklumi bersama gitu, memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19, maka yang menjadi kata kunci keberhasilan adalah kekuatan masyarakat melalui gotong royong melawan COVID-19 ini dan disiplin melindungi dirinya, keluarganya, dan masyarakat dengan cara sudah saya sampaikan. Pertama, berdiam di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah juga mungkin di rumah juga ya, belanja
di rumah juga saya kira ya. Ini barangkali mungkin yang harus kita terus tingkatkan ya pada masa-masa mensikapi, merespon positif dari PSBB yang dilakukan nanti ke depan kebijaksanaan daripada Provinsi Jawa Barat. Ada catatan penting yang ingin saya sampaikan barangkali dari pengalaman 2 pekan ini ya. Secara umum substansi dalam Perwal 21/2020 sama dengan Perwal sebelumnya. Namun ada substansi yang baru yang diatur dalam Perwal 21/2020 antara lain. Ada 4 poin yang krusialnya. Pertama, pengaturan penghentian semua sekolah dan sekolah agama Islam serta ditambah sekolah keagamaan lainnya, pendidikan keagamaan lainnya, dan pendidikan non-formal lainnya. 2, untuk pengendara motor pribadi, prinsip umum tidak boleh ada penumpang, artinya berboncengan, kecuali pengemudi dan penumpang memiliki alamat rumah yang sama untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 bagi kondisi gawat darurat kesehatan. 3, untuk motor berbasis aplikasi hanya untuk mengangkut barang, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 bagi kondisi gawat darurat kesehatan. Dan terakhir, banyak kemarin selama 2 pekan ini warga masyarakat mengeluhkan ketika WC-nya, toiletnya mampet, ada masalah. Mereka ketika mau mencari pipa, mencari ke toko material, itu banyak masalah ya. Oleh karena itu, di dalam Perwal 21 ini, ya, toko bahan bangunan dan material dibolehkan buka dengan pembatasan jam operasional mulai jam 8 sampai dengan jam 14 dan wajib menerapkan standar kesehatan maksimal serta physical distancing. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan PSBB ke depan lebih baik lagi. Dan salah satu lagi, terakhir lagi yang saya sampaikan, dalam urusan perluasan wewenang gugus tugas kecamatan dan gugus tugas kelurahan dalam penegakan hukum, ya, saya di dalam Perwal itu, ya, saya meminta kepada kecamatan dan kelurahan juga mengadakan sebuah teguran lisan, benar peringatan, catatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas bila dibutuhkan, ya, dan pembatasan penghentian atau pembubaran kegiatan, dan bila perlu terjadi memang ada penutupan sementara, tentu saja dalam rangka memberikan edukasi kepada mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.